Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyadhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala jannah. Alhamdulillah bil alamin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada sore hari ini kita akan melanjutkan materi bab pentingnya kita mempelajari tauhid, ya. Sebelum nantinya kita membahas lebih jauh tentang hal-hal yang urgent juga merupakan rukun dari Islam atau mungkin ilmu-ilmu pelengkap dalam Islam. Nah, maka di sini akan saya kuatkan, ya, terlebih di bab yang pertama, yaitu di bab akidah, ya. Pada sore hari ini kita akan membahas tentang pentingnya mempelajari la ilaha illallah. Kalau pada minggu kemarin kita telah mempelajari rukun dari syahadat, gitu, syarat dari syahadat, gitu, keutamaan. Insya Allah pada sore hari ini kita akan membahas keutamaannya sekaligus pentingnya mempelajari kalimat tauhid la ilaha illallah, ya. Perlu diketahui Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang sangat besar sekali pengaruhnya. Dan kalimat la ilaha illallah itu kalimat yang sangat mulia sekali, ya. Makanya jangan heran dulu para sahabat itu ketika dia hanya mengucapkan la ilaha illallah, mengimani la ilaha illallah, itu ujiannya luar biasa, ya. Ada seorang sahabat namanya Bilal bin Rabah, di mana di situ belum sholat, belum mengeluarkan zakat, baru majelis ilmu dengan Rasulullah SAW dan berpegang teguh kepada la ilaha illallah, tapi sudah merasakan ujian yang sangat besar berupa dicambuk, ditindih dengan batu yang besar, oleh majikannya, ya, disiksa dengan luar biasa. Kenapa? Karena orang-orang musyrikin Quraisy dulu paham betul la ilaha illallah, paham betul la ilaha illallah, paham betul apa menjadi rukunnya, syaratnya, termasuk pembatalnya, konsekuensinya dan lain sebagainya. Kalau saat ini banyak orang yang tidak paham, gitu. Kalau kemarin sudah saya jelaskan, gitu, la ilaha illallah itu ada rukun di situ, ada syarat di situ, ada pembatalnya. Bukan hanya sekedar pengucapan saja, gitu. Kalau hanya pengucapan saja tanpa ilmu, tanpa amal, tanpa pemahaman yang benar, ya tidak ada apa-apa. Tidak akan membuat orang kafir itu marah, tidak membuat orang musyrikin itu marah. Tapi ketika kita paham betul, orang kafirnya atau orang munafiknya juga paham betul lah, maka terjadilah apa yang terjadi. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada sore hari ini kita akan mempelajari tentang pentingnya sekaligus keutamaan dari la ilaha illallah. Ya, la ilaha illallah merupakan aslul, ya, aslul atau pokok dari iman, ya, yang tanpanya seseorang tidak dianggap beriman alias kafir, ya. Jadi orang ketika dia ingin masuk Islam, maka hal yang pertama yang harus dia lewati adalah pengucapan la ilaha illallah. Dia harus mengucapkan la ilaha illallah. Nah, tetapi bukan sekedar nantinya pengucapan saja. Kalau awal pengucapan, tapi setelah itu harus mengilmui dari la ilaha illallah itu sendiri, gitu. Ya, mengilmuinya. Oke, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, imanu diun bi wasabauna au bid'un wasituna su'batan fa afdaluha qaulu la ilaha illallah wa adnaha imatatu ada anit tariqi
Wal haya'u su'batun minal iman. Iman itu ada 70 atau 60 sekian cabang. Jadi cabang iman itu banyak sekali. Nah, yang paling tinggi adalah perkataan la ilaha illallah. Yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Ya. Menyingkirkan gangguan dari jalanan. Dan sifat malu merupakan bagian dari iman. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada hadis ini tuh Rasulullah SAW menjelaskan iman yang paling tinggi itu adalah la ilaha illallah. Nah, dari cabang iman itu yang terendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Jadi kalau kita punya iman, oh ini kok ada paku di jalan, nah itu disingkirkan, itu bagian dari iman. Begitu pula ini ada ranting ini kok nghalang-halangi, lah itu berusaha. Nah, termasuk juga di situ bagian malu. Makanya ada sebuah hadis sebutkan al-haya'u minal iman. Malu itu bagian dari iman. Kalau dia sudah tidak ada malu, nun sewu, nah memang sudah tidak ada iman. Contoh nun sewu orang gila, dia mau telanjang bulat, gitu, mau makan sampah, gitu. Dia mau teriak-teriak, mau senyum-senyum sendiri ya, tidak ada rasa malu. Kenapa? Karena memang sudah tidak ada iman. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, beruntunglah kita yang masih punya rasa malu ketika kita bermaksiat. Rasa malu ketika kita tidak sesuai syariat. Nah, itu termasuk berarti apa? Allah masih menghendaki kita kebaikan dengan ditancapkan iman dalam diri kita. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi diriwayatkan hadis riwayat Bukhari nomor 9 dan hadis riwayat Muslim nomor 35. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah hadis yang panjang sekali di mana disebutkan, ya, innallaha sayukhallisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah wa yansuru alaihi tis'atan wa tis'ina sijjilan kullu sujalin mitlu madil basar. Sesungguhnya Allah akan membebaskan seorang laki-laki dari umatku di hadapan seluruh makhluk pada hari kiamat. Akan dibentangkan padanya 99 lembaran catatan amal keburukan. Tiap lembaran seukuran sejauh pandangan mata. Ini karena hadisnya panjang, saya sebutkan langsung ayatnya, terjemahannya ya. Lalu Allah bertanya, apakah engkau mengingkari sesuatu dari lembaran catatan-catatan amal keburukan ini? Apakah para malaikat penulisku al-hafidun yang mencatat mendolimimu? Maka hamba tadi menjawab, tidak ya Rabbku. Allah bertanya, lalu apakah kamu punya alasan? Maka hamba tadi menjawab, tidak ya Rabbku. Maka Allah berfirman, benar, sesungguhnya di sisi kami engkau memiliki satu kebaikan. Sesungguhnya pada hari ini engkau tidak akan didolimi. Kemudian dikeluarkan sebuah bisaqah, karcis yang bertuliskan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kelak itu manusia di yaumil qiyamah itu dia memiliki catatan-catatan keburukan. Ya. Catatan keburukannya itu 99 lembar, di mana satu lembarnya itu panjangnya sejauh pandangan mata kita memandang. Jadi kalau jenengan itu pandangannya itu jauh sekali, lah itu satu lembarnya. Itu 99, saking banyaknya. Nah, lalu di situ pada di sini tuh Allah menjelaskan, apakah malaikat sang pencatatku itu mendolimimu? Tidak. Jadi kita ini ada dua malaikat, Raqib dan Atid, yang mencatat amal kebaikan dan amal keburukan. Nah, lalu ketika lembaran-lembaran tadi, 99 lembaran tadi itu, yang mana satu lembarnya itu sejauh pandangan kita memandang, itu beratnya itu tidak jauh berat dari satu bisaqah tadi, satu kertas tadi. Keutamaan la ilaha illallah. Ketika orang itu dia berpegang teguh la ilaha illallah, dia konsekuen la ilaha illallah, maka beratnya dibandingkan dengan amalan-amalan keburukan ini tadi, itu lebih berat bisaqah tadi. Karcis la ilaha illallah. Maka dalam keadaan apapun pastikan kita harus berpegang teguh konsekuensi dengan la ilaha illallah. Lalu riwayat yang lainnya sebutkan, Allah berfirman, datangkanlah timbanganmu. Nah, lalu hamba tadi berkata, wahai Rabbku, apa pengaruh karcis ini terhadap lembaran-lembaran ini?
maka Allah berfirman, sesungguhnya engkau tidak akan didolimi. Rasulullah SAW bersabda, maka lembaran-lembaran itu diletakkan di atas satu daun timbangan, dan satu karcis tersebut diletakkan di atas satu daun timbangan yang lain. Maka ringanlah lembaran-lembaran itu dan beratlah karcis tersebut. Maka sesuatu pun tidak berat ditimbang dengan nama Allah. Hadis riwayat Ahmad, halaman 2 nomor 213. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bisaqah karcis la ilaha illallah tadi itu lebih berat daripada lembaran-lembaran amalan keburukan tadi. Ya, jadi masya Allah. Jadi la ilaha illallah ini sangat besar sekali pengaruhnya. Nah, makanya penting bagi kita mengilmui, mengamalkan, dan siap dengan segala konsekuensi la ilaha illallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, diriwayatkan dari hadis sahih Bukhari nomor 7410, di mana Rasulullah SAW dia menyebutkan akan dikeluarkan dari neraka siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah dalam hatinya, mempunyai kebaikan seberat sebiji gandum. Kemudian akan dikeluarkan dari neraka siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah dan dalam hatinya terdapat kebaikan seberat biji tepung. Jadi turun-turun gandum, tepung, dan akan keluarkan dari neraka siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah sedang dalam hatinya terdapat kebaikan seberat biji atom. Jadi meskipun dia itu kebaikannya sedikit gitu, tapi dia konsekuen dengan la ilaha illallah karena berat sekali nanti. Kalau kita betul-betul nanti selesai dengan kajian tauhid itu, wah ternyata luar biasa dasarnya ya la ilaha illallah. Jadi bukan hanya sekedar la ilaha illallah itu sesuatu yang ringan, tapi itu dasar sekali ya. Nah, nanti meskipun dia kebaikan sedikit, insya Allah akan bisa mengeluarkan dia dari nerakanya Allah. Meskipun tadi amalannya seberat biji atom. Tadi gandum, tepung, atom, ya, saking paling kecilnya. Ya, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Taala, dalam hadis riwayat yang lainnya diriwayatkan dari hadis sahih Al Bukhari nomor 7487. Saya sebutkan langsung ya karena untuk menyingkat waktu terjemahannya. Rasulullah SAW beliau bersabda, Jibril menemuiku dan memberiku kabar gembira bahwasanya siapa saja yang meninggal dengan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia masuk surga. Ya. Maka saya bertanya, meskipun dia mencuri dan berzina, ya Rasulullah? Nabi menjawab, meskipun dia mencuri dan juga berzina. Jadi meskipun dia itu melakukan dosa tadi, tapi ini nuwun sewu, jangan sampai nanti, aku wis la ilaha illallah, aku wis berpegang teguh, terus berjudi, terus berzina, ya jangan. Kenapa? Karena saya sampaikan siksaan teringan di neraka itu adalah ketika kita menampakkan kaki pertama kali langsung mendidih otak kita. Dan panasnya neraka itu adalah 70 kali lipat panasnya daripada panasnya paling panas, api paling panas di dunia. Maka seringlah kita ini minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari adab api neraka ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena Allah Maha Pengampun, Allah mengampuni segala dosa. Kalau dulu pernah ada yang menjadi seorang maksiat, mungkin tukang mabuk-mabukan, ahli maksiat, mungkin pernah masuk penjara, atau mungkin pernah melakukan perbuatan dosa. Ketika dosanya dia mau bertobat dan tidak dibawa oleh mati, insya Allah diampuni oleh Allah SWT. Hanya satu dosa yang Allah tidak mengampuninya, syirik, menyekutukan Allah. Inna syirka la dzulmun adzim. Maka dosa syirik itu dosa yang sangat besar yang Allah tidak mengampuninya. Lah selain Islam pasti menyekutukan Allah. Jangan mau Kristen, Katolik, Hindu, Buddha pasti menyekutukan Allah. Katolik, Kristen menyekutukan Allah dengan Yesus dan Roh Kudus. Dan itu. Padahal dia adalah utusan Allah. Dan Roh Kudus setiap orang pasti diberikan roh. Memang Allah memberikan spesial untuk Nabi Isa atau Yesus itu sendiri. Kenapa? Karena dia tanpa bapak, tanpa suami, Maria bisa melahirkan. Kenapa? Karena Allah Maha Kehendak meniupkan roh. Sebagaimana pernah saya sampaikan, Nabi Zakaria ketika dia punya anak, istrinya mandul, tidak bisa. Dia sudah tua, tapi Allah Maha Kehendak ditiupkanlah roh pada istrinya Zakaria. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis riwayat At-Tirmidzi nomor 3540,
Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, wahai anak Adam manusia, sesungguhnya engkau selama meminta dan mengharap kepadaku, aku akan mengampuni dosa-dosamu atas apa yang ada pada dirimu. Dan aku tidak peduli wahai anak Adam, andaikan dosamu mencapai sepenuh langit. Ini saking banyaknya. Kemudian engkau meminta ampun kepadaku, maka aku akan mengampunimu. Jadi kalau dosanya itu banyak sekali, sepenuh langit, Allah akan mengampuni. Selagi dia mau minta ampun. Syaratnya kan tadi, selama dia mau minta. Kemudian engkau meminta ampun kepadaku, maka aku akan mengampunimu. Dan aku tidak peduli wahai anak Adam, sesungguhnya engkau andai kata mendatangiku dengan membawa dosa sepenuh bumi, kemudian engkau tidak menyekutukan sesuatu denganku, tentulah aku akan datang kepadamu dengan ampunan, dengan penuh sebumi pula. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah itu Maha Pengampun. Semua dosa diampuni Allah SWT. Syaratnya tadi bukan dosa yang menyekutukan Allah. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW ini tentang syafaat ini. Kalau jenengan sering dengar syafaat, inilah hadisnya. Pernah datang kepada Rasulullah SAW malaikat. Pernah datang kepadaku orang malaikat. Jadi membo-membo datang sebagai seorang manusia. Malaikat membo atau menjadi seorang manusia yang datang pada sisi Rabbku. Lalu dia menawarkan dua pilihan. Di antaranya dimasukkan separuh umatku ke dalam surga dan syafaat. Jadi Rasulullah SAW, ya Rasulullah, engkau memilih mana? Separuh umatmu masuk surga atau engkau dapat syafaat? Lalu Rasulullah SAW dia memilih apa? Syafaat. Dan syafaat itu diberikan untuk orang yang mati dalam keadaan tidak mempersekutukan sesuatu dengan Allah. Makanya ketika dia itu meninggal memegang teguh la ilaha illallah, tidak menyekutukan Allah, maka dia akan mendapatkan syafaat. Kalau kita ingin mendapatkan syafaat, kuncinya salah satunya ini tadi, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang panjang diriwayatkan dari Sahih Bukhari nomor 128. Barang siapa berjumpa Allah dengan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, maka dia akan masuk surga. Lalu Mu'ad bertanya, bolehkah jika itu aku sampaikan kepada manusia? Beliau menjawab, jangan, karena aku khawatir mereka akan jadi malas untuk beramal. Jadi sekiranya dia itu amalnya sedikit, dia berpegang teguh la ilaha illallah, nah dia dipastikan masuk surga. Karena keutamaan tadi la ilaha illallah. Yang penting betul-betul tahu betul apa yang menjadi ilmu dari la ilaha illallah itu. Paham betul konsekuensinya, paham betul ilmunya, paham betul tentang rukun syarat pembatal. Ya, nah. Makanya ini saya kupas berulang-ulang karena masya Allah dasar sekali la ilaha illallah. Beliau Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seseorang bersaksi bahwa la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah tulus dari dalam hatinya kecuali Allah akan mengharamkan baginya neraka. Lalu Mu'ad bertanya, apakah boleh aku memberitahukan hal itu kepada orang sehingga mereka bergembira dengannya? Beliau menjawab, nanti mereka jadi malas untuk beramal. Jadi nanti dikhawatirkan kalau ini saja disampaikan nanti malas beramal. Tetapi ketika Mu'ad dia mau meninggal, maka dia takut dosa, akhirnya disampaikan. Ini tentang keutamaan la ilaha illallah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah memang ada dalam sebuah hadis disebutkan, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Nah, kalimat ini, hadis ini itu bukan sekedar mengucapkan saja, harus dikaitkan dengan hadis-hadis yang lainnya. Makanya la ilaha illallah itu tidak hanya sekedar ikrar saja, tidak hanya sekedar ucapan saja, tapi harus diimani dalam hatinya, biqalbi, gitu, meyakini tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan mengimani Rasulullah adalah utusan Allah. Lalu biqauli dengan ucapan, dengan ikrar, gitu, asyhadu alla ilallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Lalu yang ketiga yaitu dengan bi'amali, yaitu dengan amal perbuatan. Ya, jadi kata man qala la ilaha illallah itu bukan sekedar nanti kalau ada orang Kristen ini masuk rumahnya ke Bu Natalia misalnya, itu tulisannya la ilaha illallah terus dia masuk surga. Ya enggak. Tidak mengimani. Nah, karena tidak mengimani dan tidak mengamalkan kan itu. Makanya
La ilaha illallah yang tadi saya sampaikan keutamanya itu bukan hanya sekedar mengucapkan, tapi juga mengimani dan juga mengamalkan. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, dari hadis riwayat Abu Daud dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir hidupnya dia mengucapkan la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Jadi inilah kesunahan ketika ada orang mau nasak, mau meninggal dunia, maka ditalkin la ilaha illallah. Dan ingat betul Bapak Ibu, ketika kita mau nasak, begitu dahsyatnya godaan setan. Mungkin kita diingatkan dengan dunia. Wah, kayak si fulan kayak utang kayak si utang aku, saya tolong tagih ya ini dan begitu. Diingatkan dengan orang-orang yang sudah meninggal dan sebagainya. Nah, makanya dampingi orang yang ketika mau datang nasak. Dan ketika kita kelak itu dalam keadaan sakaratul maut, pastikan terus kita untuk berusaha mengingat Allah, la ilaha illallah. Ya. Dalam sebuah hadis, dalam hadis riwayat Bukhari, ma min akadin yashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Tidaklah seseorang itu bersaksi bahwa la ilaha illallah dan Muhammad utusannya, sidqan min qalbihi ila haramahullahu alan nar. Dia mengucapkannya dengan jujur dari lubuk hatinya, jujur dari hatinya. Betul. Kalau dia hanya lisan saja mungkin bisa jadi, mungkin dia ngaku sih bisa. Wis aku sementing nganu sih, sementing iso entuk kowe. Sementing aku rak dibakar tokoku dan lain sebagainya. Sementing aku rak dibunuh ya. Tapi ketika dia itu sidqan min qalbihi dari lubuk hatinya, melainkan Allah mengharamkan neraka atasnya. Jadi ketika dia itu jujur, jadi dalam pengucapannya itu dia jujur karena Allah lah, maka Allah akan mengharamkan neraka baginya. Ya, dalam hadis riwayat yang lainnya, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang mati dalam keadaan mengilmui, ya, mengilmui Bapak Ibu, ya, mengilmui la ilaha illallah, niscaya dia akan masuk surga. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, di dalam surah Muhammad, ya, disebutkan surat Muhammad itu surat yang ke-47, ayat yang ke-19, ya. Disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfiru lidzambik walil mu'minina walil mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa matwaakum. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka ketahuilah, fa'lam. Nah, di sini ada perintah fi'il amr. Ketahuilah bahwasanya sesungguhnya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan mohonlah ampunan bagi dosa-dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin, laki-laki maupun perempuan, dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat tinggal kamu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, kalimat la ilaha illallah itu begitu besar sekali keutamaannya, di mana Allah mengharamkan neraka, di mana Allah menjaminkan surga, ya. Di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, aku pernah mendengar Rasulullah SAW, beliau bersabda, Islam itu dibangun atas 5 perkara. Yang pertama, bersaksi tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Menegakkan sholat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji ke Baitullah, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Ya. Jadi Islam dia dibangun dengan 5 pondasi. Nah, makanya yang pertama, yang paling urgent, yang paling di situ faedahnya luar biasa, yaitu la ilaha illallah. Yang pertama tadi syahadat. Lalu yang kedua adalah sholat. Yang ketiga adalah zakat. Yang keempat adalah pergi haji, yang kelima berpuasa. Ya. Ya. Satu malah yang kelima ya. Nggih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kalimat la ilaha illallah di situ juga
memiliki keutamaan sebagaimana dilewatkan dari hadis riwayat Muslim nomor 119, man qala la ilaha illallah man qala la ilaha illallah kafara bima yu'badu min dunillah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan ingkar terhadap penghambaan kepada selain Allah, haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu ala Allah, maka terpeliharalah hartanya, darahnya dan hisabnya, perhitungan amalnya terserah Allah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah itu dia terpelihara. Jadi tidak boleh hartanya, darahnya itu dibunuh, tidak boleh, diambil tidak boleh. Kenapa? Karena dia bagian dari kaum muslimin. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalimat la ilaha illallah juga merupakan inti dakwahnya para nabi dan para rasul. Sebagaimana di bab yang kemarin sudah saya sampaikan, tauhid itu adalah ajaran inti dan ajaran yang utama, yang pertama yang disampaikan oleh para nabi-nabi terdahulu. Gitu? Semenjak Nabi Adam, gitu, sampai Nabi yang terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW, ajakannya yang utama adalah la ilaha illallah. Kalau dulu zamannya Yesus juga sama Bapak Ibu. Makanya disampaikan tidak ada jalan keselamatan kecuali dari jalanku. Kalau dulu kita ingin selamat, ya syahadatnya saya bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan saya mengimani Yesus adalah Nabi Allah. Kalau jenengan hidup di zamannya Nabi Musa, sama. Saya bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan saya mengimani Nabi Musa adalah Rasul Allah, utusan Allah, dan seterusnya. Ya. Ayatnya dijelaskan banyak sekali di dalam surah Al-Anbiya kemarin di bab tauhid, nanti silahkan dibuka lagi. Ya, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illallah. Aku tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka ibadilah aku saja. Surah Al-Anbiya yaitu surat ke-21 ayat yang ke-25. Nanti untuk lebih jelasnya, detailnya di bab tauhid yang nanti insya Allah di YouTube yang kemarin kan sudah ada nggih. Nah, karena di sini kita akan membahas hanya keutamaan tentang nabi dan rasul. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Taala, lalu jumlah nabi dan rasul ada berapa? Nah, pernah Abu Dar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau bertanya, ada seorang sahabat bertanya pada Rasulullah SAW, yaitu Abu Dar Al-Ghifari. Beliau bertanya, ya Rasulullah, berapa jumlah nabi dan rasul seluruhnya? Lalu Rasulullah SAW beliau bersabda, jumlah seluruh nabi adalah 124.000 nabi. Jumlahnya banyak Bapak Ibu. Cuma tidak semuanya diterangkan, gitu. Hanya dijelaskan saja. Dan kita sebagai orang beriman hanya cukup mengimani. Udah dijelaskan begini, harus namanya siapa saja. Walam bisuab. Hanya Allah yang Maha tahu. Gitu loh. Jumlahnya nabi berapa tadi? 124.000. Banyak sekali. Karena apa? Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wastanibu taghut. Jadi setiap umat kaum diutus nabi, utus nabi, utus nabi, utus rasul, utus nabi, utus rasul. Terus itu. Ada kaum utus lagi. Biar apa? Nanti tersaring umat yang beriman dan mana umat yang kufur, kan gitu. Kalau nanti beriman kembali ke surganya Allah, yang kufur ya sudah nanti masuk di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Yang termasuk rasul di antara mereka adalah 315 orang. Jadi nabi itu ada 124.000 orang. Banyak sekali nabinya. Rasulnya berapa? 315 orang. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Taala, diriwayatkan dari hadis riwayat Al-Iman Ahmad dalam Al-Musnad. Insya Allah hadis ini adalah hadis yang sahih. Ya. Jadi jumlah nabi itu banyak sekali, 124.000. Jadi kalau rasul pasti nabi. Setiap rasul itu pasti nabi. Nabi belum tentu rasul. Nah, kalau rasul dia diberikan kitab, dia menyebarkan dan lain sebagainya. Nah, jadi bukan untuk dirinya tapi juga untuk umat, ngajak umat.
Termasuk yang dituhankan oleh Kristen sama Katolik, Yesus itu sendiri. Yesus itu sama dengan Yesus, sama dengan Yesus, sama dengan Eso, sama dengan Isa, putra Maryam. Nah, itu tidak boleh dituhankan. Dia adalah utusan Allah yang Allah muliakan dia dengan mukjizat, dan Allah muliakan dia dengan kitab suci yang diberikan oleh Allah, yaitu berupa Injil. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, para nabi dan para rasul diriwayatkan dari hadis riwayat Bukhari nomor 3259. Para nabi adalah bersaudara dari satu bapak, ibu-ibu mereka berbeda, dan agama mereka satu, agama mereka sama, yaitu apa? Agamanya Islam, Bapak Ibu. Jadi nabi dan rasul itu sama, dia berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah juga sebutkan di dalam surah Al-Anbiya surat ke-21 ayat ke-92. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun. Sesungguhnya agama tauhid ini adalah agama kamu. Nah, sesungguhnya agama tauhid ini adalah agama kamu semua. Agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah aku. Nah, jadi sama Bapak Ibu yang dirahmati Allah, agama Islam itu jadi bukan agama yang baru, bukan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, tetapi sejak nabi-nabi terdahulu, sejak rasul-rasul terdahulu, ya, sejak Nabi Adam yang Allah utus pertama kali, dia adalah Islam. Orangnya namanya Muslim, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Di dalam surah Al-Mu'minun yaitu surat ke-23 ayat yang ke-52, wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fattakun. Sesungguhnya agama tauhid ini adalah agama kamu semua, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, maka bertakwalah kepadaku. Ya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka beruntunglah orang-orang yang dia itu telah diberikan hidayah berupa nikmat iman dan Islam. Karena agama dinul Islam ini adalah agama para nabi-nabi terdahulu, agama orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah inti ajaran dakwahnya para nabi dan para rasul. Di dalam surah tadi Al-Anbiya, surah An-Nahl, itu surah Al-A'raf, ya, itu di mana di situ sebutkan, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Wahai kaumku, sembahlah Allah saja. Ya, itu. Dan janganlah engkau menyekutukan dengan sesuatu apapun. Maka Bapak Ibu, saya nasihatkan untuk diri saya pribadi dan pada hadirin semuanya, khususnya pesantren Mu'alaf maupun yang mendengarkan video YouTube ini, gitu. Marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wattaqullaha haqqa tuqati, dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna, dan janganlah kalian itu mati, wala tamutunna illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Insya Allah nanti bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilahkan di akhir sesi setelah penutupan ini. Barakallahu fikum, usikum wa nafsi bitaqwaillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.